Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-9, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang penyusunan personalia organisasi. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari pengertian dari penyusunan personalia organisasi, dan yang kedua adalah langkah-langkah dalam menyusun personalia organisasi, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang langkah-langkah tersebut. Sebelum kita masuk kepada subtopik yang pertama, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa, manakala ada yang belum mensubscribe akun YouTube kakak, agar segera untuk mensubscribe-nya, dan kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa apabila adik-adik mahasiswa telah mensubscribe-nya. Dan kita masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu pengertian dari proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia atau starting process itu adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jadi penyusunan personalia ini adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan waktunya. Jadi misalnya di suatu perusahaan atau suatu organisasi, kita sebutkan dibutuhkan seseorang untuk bekerja dalam bidang akuntan. Seorang akuntan dibutuhkan, maka dicarilah seorang akuntan sesuai dengan skill yang dibutuhkan, maka dia harus berlatar belakang pendidikan yaitu dari jurusan akuntansi, dan dicarilah orang yang dibutuhkan untuk menempatkan pada posisi tersebut. Dan itulah disebut sebagai penyusunan personalia, yaitu menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan posisinya yang dibutuhkan pada saat itu, dan disesuaikan dengan waktu kapan dibutuhkannya. Kalau dibutuhkan sekarang, maka dicarilah orang tersebut di waktu sekarang. Seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun personalia? Yang pertama yaitu kita lakukan perencanaan sumber daya manusia dulu. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang pertama adalah penentuan jabatan yang harus diisi, kepemimpinan yang dihitung karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jadi ditentukan dulu berapa jabatan yang harus diisi, sehingga jabatan itu harus diisi sesuai dengan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Lalu setelah ditentukan, kita harus memahami pasar tenaga kerja yang potensial. Kita harus mencari tenaga kerja yang memiliki potensi sesuai apa yang kita butuhkan. Setelah kita paham, kita ketahui, maka kita akan mempertimbangkan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Jadi kita tadi kan sudah menentukan jabatan atau menentukan berapa yang kita butuhkan. Jadi setelah kita menentukan berapa yang kita butuhkan, maka kita melihat berapa orang yang melamarkan pekerjaan ke perusahaan kita sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan disesuaikan dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi kita perlu pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran terhadap karyawan tersebut. Setelah kita melakukan perencanaan, maka langkah yang kedua adalah kita melakukan penarikan atau bagaimana merekrut orang-orang untuk mau mengisi posisi yang kita butuhkan di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Maka penarikan ini adalah berhubungan dengan pengadaan calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia, di mana perencanaan dan penarikan sejumlah karyawan yang potensial akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Di mana sumber-sumber penarikan antara lain, sumber-sumber penarikan ini maksudnya cara-cara untuk menarik karyawan, menarik orang untuk masuk ke dalam suatu perusahaan, atau
cara-cara untuk memposisikan posisi yang kosong tersebut bagaimana caranya. Adapun cara-caranya yaitu bisa melalui secara internal, yang kedua bisa melalui secara eksternal, yang ketiga melalui seleksi personalia, yang keempat pengenalan dan orientasi, yang kelima latihan dan pengembangan karyawan, yang keenam pemberian kompensasi, yang ketujuh pemeliharaan kesehatan dan keamanan, dan yang kedelapan adalah perencanaan dan pengembangan karir. Untuk kedelapan cara-cara ini akan saya jelaskan. Secara internal, langkah-langkah untuk membuat orang untuk menduduki suatu posisi yang diperlukan di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan secara internal itu melalui yang pertama adalah penataran, yaitu penataran ini adalah pelatihan, yaitu bisa melalui pendidikan dan latihan kepada karyawan. Jadi untuk menduduki suatu jabatan, bisa karyawan tersebut, karyawan yang sudah ada itu bisa tidak perlu untuk dicari karyawan dari luar, tapi karyawan yang telah ada itu kita tingkatkan kembali skillnya, yaitu dengan melalui penataran, yaitu dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, atau misalnya perusahaan tersebut bisa memberikan pendidikan gratis untuk karyawan-karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bisa secara internal, bisa melalui penataran. Lalu yang kedua secara internal lagi yaitu pemindahan, yaitu memindahkan karyawan dari posisi yang kurang disenangi ke posisi lain yang lebih memuaskan kebutuhannya. Jadi proses pemindahan juga merupakan suatu cara untuk membuat karyawan atau memposisikan karyawan untuk menduduki suatu jabatan atau suatu posisi yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pemangkatan, yaitu menaikkan jabatan karyawan dari jabatan yang lebih rendah ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Ini adalah melalui internal atau dalam perusahaan. Lalu bisa juga melalui secara eksternal, yaitu di luar perusahaan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengiklanan, baik itu di iklan di TV, di radio, di koran, ataupun di sosial media, atau bisa secara online. Lalu yang kedua adalah menggunakan tenaga honorer yang kita butuhkan dari luar. Lalu yang ketiga adalah rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja. Jadi bisa dari rekomendasi karyawan yang telah bekerja di perusahaan kita, dia merekomendasikan mungkin orang-orang yang dia kenal memiliki keahlian yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat adalah penarikan lewat lembaga-lembaga pendidikan. Di sini bisa adanya kerjasama antara perusahaan dengan lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan, posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kelima bisa melalui kantor penempatan tenaga kerja. Yang keenam adalah melalui serikat buruh. Dan yang ketujuh adalah penggunaan komputer. Penggunaan komputer ini berkaitan dengan seleksi atau melihat skill-skill dari karyawan-karyawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi dilakukan proses seleksi dengan menggunakan secara online misalnya, atau menggunakan secara offline sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu seleksi personalia, di mana seleksi personalia ini adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu, di mana prosedur seleksinya adalah dengan wawancara, dengan pengumpulan data-data pribadi, dengan pengujian, baik itu pengujian dalam hal intelijensi atau kemampuan akademik, ataupun pengujian secara keterampilan, dan juga pengujian secara psikologi. Lalu setelah dilakukan pengujian bisa dilakukan wawancara yang lebih mendalam lagi, di mana wawancara yang lebih mendalam ini berkaitan dengan mungkin berkaitan dengan bidang dari posisi yang akan dijabatnya jika dia memenuhi syarat. Lalu setelah dilakukan wawancara yang lebih mendalam akan dilakukan pemeriksaan referensi prestasi, akan dilihat bagaimana prestasi kinerja dari karyawan tersebut. Lalu yang keenam adalah pemeriksaan kesehatan, yang ketujuh adalah keputusan pribadi, dan yang ke-8 adalah orientasi jabatan. Lalu yang keempat adalah pengenalan dan orientasi, yaitu
dirancang untuk membantu individu yang terpilih dalam untuk menyesuaikan diri dengan lancar dengan lingkungan. Jadi adanya pengenalan dan orientasi ini agar karyawan-karyawan yang telah terpilih untuk menduduki suatu jabatan tersebut agar dapat menyesuaikan diri, agar dia tahu bagaimana apa yang harus dikerjakannya, bagaimana proses kerjanya di dalam suatu perusahaan tersebut. Agar apa? Agar terjadinya kelancaran dalam bekerja. Adapun hal-hal yang perlu diperkenalkan dalam orientasi ini, yang pertama adalah informasi kebijaksanaan personalia, lalu yang kedua adalah prosedur kerja, dan yang ketiga adalah gambaran umum dan sejarah dan sifat perusahaan. Jadi dalam melakukan orientasi ini perlulah untuk diperkenalkan ketiga hal ini. Lalu yang kelima yaitu tentang latihan dan pengembangan karyawan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perseorangan dan mendorong efektivitas organisasi atau kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Adapun metode latihan dan pengembangan ini yang pertama adalah on the job atau di dalam pekerjaan tersebut misalnya dilakukan coaching atau bimbingan, dilakukan pemindahan karyawan dalam saluran yang ditentukan melalui tingkatan organisasi yang berbeda, ataupun dilakukan rotasi jabatan atau pemindahan karyawan melalui jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Lalu bisa dilakukan penugasan sementara untuk menduduki suatu jabatan, bisa juga melalui sistem-sistem penilaian prestasi formal. Lalu kalau metode yang kedua adalah off the job, misalnya pengembangan eksekutif, latihan laboratorium, pemegangan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang keenam, sumber penarikan yang keenam yaitu pemberian kompensasi. Di mana kompensasi ini adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagaimana motivasi untuk melaksanakan dan sebagian kegiatan di waktu yang akan datang. Di mana prinsip kompensasi ini terdiri dari adil, loyal, dan komparatif. Di mana faktor penentu kompensasi ini adalah kesediaan membayar, kemampuan membayar, persyaratan dari pemerintah misalnya adalah UMR. Jadi setelah dilakukan penarikan misalnya melalui secara eksternal misalnya dengan adanya perekrutan karyawan, lalu dari perekrutan itu dilakukan seleksi-seleksi, lalu setelah dilakukan seleksi-seleksi dilakukan wawancara, dilakukan juga orientasi untuk memperkenalkan tentang lingkungan pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu adalah pemberian kompensasi, di mana dalam memberikan kompensasi ini adalah berupa misalnya gaji ataupun kompensasi-kompensasi yang diterima oleh karyawan tersebut selain gaji, misalnya bonus ataupun THR ataupun kompensasi kesehatan, misalnya seperti itu. Di mana faktor penentu dari kompensasi ini adalah UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kompensasi ini biasanya dia bersifat gaji yang diterima oleh karyawan tersebut jika dia bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada juga kompensasi lain yang diterima, misalnya kompensasi dalam hal pemeliharaan kesehatan dan keamanan. Jadi karyawan tersebut juga mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya diberikan BPJS atau jam sostek, atau juga jaminan keamanan dari suatu pekerjaannya tersebut, yaitu misalnya dengan pemberian atau penggunaan helm pengaman atau penggunaan sarung tangan dalam proses pekerjaan atau dia melakukan pekerjaan tersebut. Lalu setelah langkah ini, yang ke-8 adalah sumber penarikannya adalah perencanaan dan pengembangan karir. Jadi karyawan tersebut juga ketika dia bekerja di suatu perusahaan tersebut juga dilakukan perencanaan dan bagaimana dalam dirinya untuk mengembangkan karirnya. Misalnya mencakup transfer atau promosi atau barter, di mana penguasaan kembali atau pemecatan atau pemberhentian atau pensiun. Jadi dilakukan juga perencanaan apabila suatu karyawan tersebut tidak sesuai kinerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka bisa dilakukan peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemecatan terhadap karyawan tersebut, atau bagaimana nantinya ketika karyawan tersebut sudah memasuki masa usia pensiun, apa yang akan diterimanya dari pensiun tersebut. Itu juga harus direncanakan, harus diberitahu juga kepada karyawan tersebut.
Lalu bagaimana karyawan tersebut dalam mengembangkan karirnya. Misalnya dalam mengembangkan karirnya adanya promosi apabila dia telah melakukan kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan, atau dia melakukan lebih dari yang diharapkan sehingga dia mendapatkan suatu prestasi, sehingga dimungkinkan untuk dirinya atau karyawan-karyawan yang lain untuk mendapatkan promosi atas kinerja yang telah dicapainya. Ini adalah ke-8 sumber penarikan untuk menduduki suatu posisi yang dibutuhkan atau posisi yang kosong di dalam suatu perusahaan. Demikian paparan saya untuk topik ke-9 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari proses penyusunan personalia dan langkah-langkah penyusunan personalia. Dan yang kedua, jelaskan sumber-sumber penarikan dari calon personalia. Seperti biasa, kedua tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu setelah kalian mengerjakan, kalian scan terlebih dahulu hasil tugas ini. Lalu kalian buat hasil scan tersebut dalam satu format, yaitu format PDF. Dan format PDF inilah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Sebelum kakak mengakhiri video topik ke-9 ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, manakala ada yang belum mensubscribe akun YouTube kakak meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk segera mensubscribe-nya, karena subscribe itu sifatnya gratis, jadi kalian tidak akan dikenakan biaya apapun. Lalu bagi adik-adik mahasiswa yang telah mensubscribe-nya, kakak mengucapkan terima kasih. Kakak akhiri video pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya.